muslimin, jemaah Masjid Al-Ihsan yang kami muliakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ta'lim kita, yaitu tentang kitab Majalis Tadarus Al-Quran yang insyaallah akan senantiasa terbimbing oleh Ustaz Dr. Ahmad Hidayat Lubis Umar, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah, yaitu ayat ke-5, 6, dan 7. Bagi para jemaah yang masih berada di belakang, bisa makan untuk supaya kita lebih terlihat lebih bagus lagi majelisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dalam acara yang mulia ini. Untuk menyikat waktu, kami persilakan ataupun kami serahkan kepada Ustaz Al-Fadhil Dr. Ahmad Hidayat Lubis Umar untuk menyampaikan materinya. Kami mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta majlis Tadarus Al-Quran Al-Karim atau Tadabbur Al-Quran Al-Karim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tadarus kita, tadabbur kita mengenai surat Al-Fatihah, yaitu ayat ke-5, 6, dan ke-7 insyaallah. Seperti biasa, silakan dibuka bukunya. Yang membawa buku, yang tidak bawa buku tidak apa-apa, tidak perlu disetrap-setrap ya. Baik, ini anak ada buku satu. Antum yang buku yang pertama ya, kasih beliau. Nah ini antum, anak ganti. Oh, ketinggalan. Jadi gimana? Gak apa-apa berdua. Oh, ya udah, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kita baca dulu ya. Nanti terjemahnya mau Ustaz Alid dibaca. Kita akan membahas ayat ke berapa? Ayat ke-5, 6, dan 7. Ayat ke-5 yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ini? Oh iya, ini dari sini. Betul-betul. Ayat kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang akan kita bahas insyaallah. Kita baca terlebih dahulu surat Al-Fatihah secara sempurna. Ana baca awalan pertama, kemudian antum mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelumnya kita sudah membahas ayat pertama tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ayat pertama ada nama yang pertama adalah Allah. Bismillah, nama Allah. Allah adalah nama asal. Semua asma wa sifat yang 99 itu semua berada di bawah lafaz Allah atau ismu Allah. Nama Allah, nama khusus Tuhan kita namanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu para penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang berani menyebut Tuhan mereka dengan nama Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah adalah nama khusus, nama asal, al-aslu. Nama asli dari nama Allah Azza wa Jalla adalah lafzul jalalah, itu ismul jalalah, Allah. Kemudian ada nama-nama lain yaitu 99 nama. Di antaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim pada surat atau ayat yang pertama. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua mengajarkan kita dengan kalimat alhamdu. Kalimat alhamdu adalah pujian yang paling sempurna, yang jika antum ingin memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian bertebal-tebal pujian, itu bisa disingkat dengan satu kalimat alhamdulillah. Tamam? Jadi jangan remehkan kalimat alhamdulillah. Antum dalam keadaan baik, ucapkan alhamdulillah. Dalam keadaan musibah pun, kata Nabi, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu ayat yang kedua, alhamdulillah. Kemudian ayat yang ketiga, pengulangan sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah, Ar-Rahim juga kasih sayang Allah. Sama-sama kasih sayang. Hanya bedanya, yang satu kasih sayang untuk seluruh makhluk yang beriman dan tidak beriman, kasih sayang umum. Yang satu lagi, Ar-Rahim, adalah kasih sayang khusus untuk hamba-hamba Allah yang mengimaninya, yang akan diberikan rahmat dan kasih sayang khusus pada hari akhirat kelak. Antum dapat dua, dapat Ar-Rahman, dapat Ar-Rahim. Kalau orang-orang kafir yang besok tanggal 25 ada acara, itu hanya Ar-Rahman, tidak dapat Ar-Rahim. Di Ar-Rahim nanti di sana sifat Ar-Rahim tidak dapat mereka. Kita dapat sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bersyukur antum sebagai muslim. Ya. Kita harus yakin ya dengan berita-berita yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya mengenai akhirat, itu kita harus yakin. Salah satu sebab sahabat menang, mereka berdakwah, menang mereka melawan kekufuran, itu salah satu kuncinya yakin. Antum tahu nggak, kalau mereka perang itu Nabi cuma modal satu kalimat. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami berangkat perang dengan harta kami, jiwa kami, apa yang kami dapat? Rasul jawab dengan satu kata, lakumul jannah, yakni bagi kalian jannah. Mendengar jannah itu mereka semangat, yakin mereka akan masuk surga. Ini antum orang zaman sekarang dikasih tahu masuk surga, nggak mau dia itu, nggak ada semangat dia mau masuk surga, nggak ada yakinnya. Ya, mau masuk surga nggak yakin jawabannya, nggak kedengeran. Dulu tuh sahabat mau apa? Ya Rasulullah, itu semua coba antum lihat baiat itu, baiat dengan Nabi, kemudian lafaz-lafaz perang. Ketika sahabat diajak perang, mereka bertanya, apa ya Rasulullah yang akan kami dapatkan? Jannah.
kalau kami membantumu di Madinah, melindungi kamu sebagai melindungi anak-anak kami, keluarga kami, saudara kami, apa yang kami dapat? Jannah. Itu aja. Nabi hanya janji jannah. Jannahnya mana? Bukan milik Nabi, milik Allah. Di mana nanti juga dapatnya kalau sudah wafat. Tapi iman yang membuat mereka itu tunduk. Iman yang membuat mereka itu kemudian yakin. Iman itu membuat mereka yakin, kemudian mereka bergerak dalam jalani agama Allah, ketaatan pada Allah. Masalahnya di situ. Nah, orang yang tidak yakin dengan jannah, jadilah kena penyakit keraguan, jadilah orang-orang munafik akhirnya, tidak yakin dengan janji-janji Nabi SAW. Hati-hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran itu antum yakini aja, nggak usah banyak pertanyaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifat Allah untuk orang-orang Muslim dan orang-orang yang tidak beriman di dunia. Ar-Rahim itu adalah sifat Allah untuk yang beriman saja di akhirat. Antum harus yakin bahwa antum kalau beriman kepada Allah, meyakini Al-Quran dan Al-Hadis, antum dapat rahmat Allah di akhirat, ada peluang masuk surga. Kalau kafir, meninggal dalam kafir, antum yakin dia akan di neraka. Udah yakin. Modal yakin dalam beragama cukup. Ya, al-yakin itu yang penting. Setelah yakinnya beramal, karena amal itu bukti bahwa antum yakin. Tamam. Selanjutnya adalah Malik Yaumiddin. Malik adalah raja dan pemilik. Kemarin disampaikan bisa dibaca Malik pemilik atau Malik raja. Coba, jadi ayat 1, 2, 3 dan 4 isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sifatnya Ar-Rahman. Pertama, zat yang namanya Allah menamakan zatnya dengan Allah, yakni menamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim. Terus juga Allah itu Rabbul Alamin. Apa makna alamin? Di situ alamin. Apa? Masih ingat enggak makna al-alamin? Halaman 4 bagian bawah. Apa makna alamin? Segala sesuatu. Ayo, al-alamin semua selain Allah. Allah Tuhan semuanya, yang di langit dan di bumi semuanya, Rabbul Alamin. Sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahim. Kemudian Allah adalah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang khusus, yakni Allah. Kemudian Allah juga adalah Malik, pemilik, dan juga Malik, pemilik dan raja. Maka sifat-sifat yang tadi ini yang disebutkan di atas layak untuk dijadikan sebagai Tuhan yang kita sembah. Maka muncul ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini mengajarkan kita dengan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia, maka sifat itulah yang layak untuk disembah sebagai Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau ayat ini dicatat teman-teman sekalian, menurut Ibnu Katsir rahimahullah, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kalimat wa huwa anna ad-din yarji'u kulluhu ila hadzaini al-ma'nayain. Agama kita itu kalau diringkas itu ada di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat di sini iyyaka na'budu, kami tidak beribadah kecuali kepadamu. Yakni inilah inti dari agama. Di kalimat ini menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak yang lainnya. Berarti kalau menyembah Allah saja tidak yang lainnya, berarti antum tidak meminta kepada selain Allah. Tidak meminta kepada dukun, tidak meminta ramal-meramal, tidak meminta kepada jimat-jimat atau jampe-jampe yang lain, semua antum tinggalkan. Semua permohonan dan penyembahan hanya antum utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan artinya kami tidak memohon pertolongan untuk meraih hajat kami kecuali kepadamu. Yang tadi nasta'in, memohon pertolongan. Tapi bisa antum catat di situ, kata nasta'in di sini bisa bermakna dua. Bisa nasta'in memohon pertolongan hajat yang seperti di buku ini, hajat yang kita dapat, yang kita perlukan, kita memohon hanya kepada Allah. Yang kedua, makna nasta'in di situ adalah memohon pertolongan dalam menyembahmu, dalam ibadah. Kan yang tadi di atasnya kan iyyaka na'bud,
hanya kepadamu kami menyembah. Nah, nasta'in, memohon pertolongan, ini juga bisa dinisbatkan memohon pertolongan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajarkan kepada para sahabat, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika, yakni kita perlu pertolongan Allah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perlu pertolongan Allah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna nasta'in, memohon pertolongan bisa dua. Dalam ibadah, iyyaka na'bud, dalam na'budu, menyembahmu, dan juga bisa dalam hajat duniawi. Dua-duanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita baca ini, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan, itu Allah merespon dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah merespon Al-Fatihah. Apa respon Allah untuk yang ini, ayat ini? Kata Allah, ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah untukku dan untuk hambaku. Yakni untuk Allah kita menyembah, na'budu, dan untuk hambaku nasta'in. Yang nasta'in itu yang untuk kita memohon pertolongan. Nah, kemudian selanjutnya ihdina. Ihdina artinya adalah apa? Bermakna tunjukkanlah dan bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian tetapkanlah hati kami dan di atasnya dan tambahkanlah bagi kami petunjuk. Thayyib. Antum sudah beriman? Sudah. Berarti kalau antum sudah beriman, makna ihdina, bimbinglah. Bimbinglah kepada jalan yang lurus. Biar dibimbing kita ini kepada hukum-hukum yang sahih, yang halal, yang haram, ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, kemudian hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dalam muamalah, dalam masalah harta. Kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ihdina. Selain juga bermakna bimbingan, juga bisa bermakna kita minta ats-tsabat, minta ditetapkan di dalam hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, beri petunjuk, bimbing kita ke arah petunjuk, atau tetapkan hati kami di atas petunjuk. Makanya orang yang tidak salat, jika dia terus-terusan tidak salat, berarti dia tidak pernah mengucapkan permintaan ini, permohonan ini. Tidak pernah minta kepada Allah petunjuk, tidak pernah minta bimbingan hidayah, tidak pernah minta ketetapan hati, juga tidak pernah minta. Di mana ini berpotensi, jika dia lalai, berpotensi untuk murtad. Orang yang tidak salat, dikasih sedikit harta wanita, berpotensi kalau dia tidak kuat bisa murtad, karena tidak ada permohonan hidayah. Orang-orang yang salat, yang ikhlas, yang khusyuk salatnya, di masjid salatnya, berjamaah salatnya, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala salatnya, bukan karena dibayar, bukan karena duniawi, lillah, dan dia membaca ihdina dalam setiap salat, insyaallah akan diberikan oleh Allah bimbingan sedikit demi sedikit. Apalagi kalau antum mengucapkan ihdinanya itu benar-benar minta petunjuk. Apalagi antum faham bahwa antum setiap sholat minta petunjuk, bahwa petunjuk adalah permintaan yang paling baik. Permintaan pertama yang diajarkan oleh Allah kepada kita itu permintaan petunjuk dalam surat Al-Fatihah ini. Jadi permohonan pertama yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah permohonan petunjuk. Dan kita ini dalam doa-doa kita ini, ba'da shalah misalnya, atau saat buka puasa, atau saat haji, atau saat kapanpun kita berdoa, ana coba berani nih tanya antum, kira-kira berapa persen antum minta hidayah dalam doa-doa selain Al-Fatihah? Kayaknya jarang antum minta hidayah. Ya Allah, berilah aku rizki. Ya Allah, berilah aku pekerjaan, angkat derajatku. Ya Allah, luluskan aku tes naik jabatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anakku. Ya Allah, istriku. Mana kalimat ya Allah minta petunjuk? Alhamdulillah sudah dikasih sebuah lafaz yang wajib, ya, yang wajib dibaca, nggak sah kalau nggak sholat. Lafaz ini udah terwakili antum minta hidayah di dalam salat. Itu kalau bukan karena rahmat Allah, itu gimana? Kita ini karena rahmat Allah lah dibikin ini sebuah ayat, sebuah surat yang wajib dibaca dan isinya kebaikan untuk antum. Dan gak sah salat antum tanpa ini. Dan tidak bisa digantikan dengan ayat yang lain. Al-Fatihah itu umdah, asas. Asas ya, kemarin kita sebut asas. Pokok, gak bisa digantikan. Mau antum khatam Alif Lam Mim sampai An-Nas, baca satu rakaat tidak ada Al-Fatihahnya, batil, ghair makbul, salat antum tidak diterima. Tidak bisa menggantikan posisi Al-Fatihah semua surat selain Al-Fatihah. Sebaliknya,
Antum baca Al-Fatihah saja, tidak baca Alif Lam Mim sampai An-Nas, satu pun tidak dibaca, waladhdallin amin, ruku, sah salat antum. Ya ini bukan main-main Al-Fatihah ini. Ini sebuah surat yang kata Nabi ini hanya untuk kita. Untuk kita memuji Allah, kemudian kita minta ihdina, minta sebuah permintaan yang kalau kita tidak dibaca di sini tadi, hanya permintaan harian, mungkin nggak disebut permintaan itu. Makanya alhamdulillah antum renungilah nanti ketika antum sholat, bahwa antum tuh dalam sholat minta hidayah, sudah minta hidayah di surat apa? Al-Fatihah dengan kalimat ihdina. Minta hidayah, ihdina bisa meminta bimbingan atau minta diistiqamahkan atau ditetapkan di atas iman. Itu makna ihdina. As-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim ialah jalan yang jelas yang tiada kekeliruan di dalamnya, yaitu Islam, yakni yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus adalah ibarat ya, sesuatu yang lurus. Kalau sesuatu yang lurus itu adalah sesuatu yang jelas, mudah, tidak akan tergelincir, tidak akan kepleset. Jalannya lurus, tidak belok-belok, tidak ada potensi untuk jatuh. Yang penting antum ikuti jalan yang lurus itu. Jangan ikuti jalan yang kanan dan yang kiri. As-sirat al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Di sini tidak ada an'amta 'alaihim. Coba di Al-Qur'an antum lihat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makna an'amta 'alaihim adalah orang-orang yang diberikan kepada mereka petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, sudah tadi ya. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu apa? Jalan apa? Islam. Jadi setiap sholat itu kita minta agar kita tetap dalam Islam. Itu sudah kita minta, as-sirat al-mustaqim. Sekarang definisi sirat mustaqim ada di ayat berikutnya. Definisinya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Orang-orang yang diberi nikmat. Ada di surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Yang diberi nikmat oleh Allah itu, nikmat apa di sini? Pertanyaan, ini nikmat iman apa nikmat dunia rizki? Ini ayat ini. An'amta, yang engkau beri nikmat ya Allah. Orang-orang yang engkau beri nikmat, nikmat apa? Nikmat apa? Iman. Ini bukan nikmat gaji, bukan nikmat naik jabatan ini. Ini nikmat, fahami, ini nikmat apa? Iman. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Itu ayat itu Allah menceritakan kalian itu kami utus untuk kalian rasul, mengajarkan kalian ayat-ayat kami, yakni ini Al-Quran, ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan kalian al-hikmah, al-hadis, sunnah, kemudian mengajarkan kalian yang tidak kalian tahu, juga mensucikan diri kalian. Setelah Allah menggambarkan itu, adanya para rasul, adanya ajaran ayat-ayat Al-Quran, adanya al-hadis, sesuatu yang Allah turunkan itu, kemudian Allah sampaikan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli. Bersyukurlah kalian atas nikmat hidayah yang turun melalui kitab suci dan para rasul. Kalau enggak antum menyembah berhala antum. Ya, kalau enggak menyembah berhala, nyembah itu pohon-pohon gede yang rindang-rindang gede. Kalau enggak antum ke laut, lempar-lempar apa tuh di laut? Sesajen. Kalau enggak antum bakar-bakar lidi gini-gini tuh. Ini kalau enggak hidayah tuh kita naudzubillah min dzalik ya akhi, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ini makanya setelah Allah menceritakan telah kami utus para rasul dan kitab, kemudian Allah mengatakan fadhkuruni adhkurkum. Ingat itu, washkuruli, bersyukur kalian. Suruh bersyukur. Jadi syukur atas nikmat iman itu sebenarnya syukur yang paling tinggi harus kita syukuri. Nah, an'amta ini nikmat yang diberikan oleh Allah di surat Al-Fatihah ini adalah maksudnya nikmat iman. Nah, kita minta itu nikmatnya nikmat iman yang Allah berikan pada orang-orang sebelum kita. Siapa mereka? Ma'a alladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa? An-nabiyyin. Orang-orang yang diberikan nikmat iman adalah para nabi. An-nabiyyin, terus as-siddiqin,
orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassalihin, orang-orang saleh. Kita minta jalan mereka. Kemudian setelah kita minta jalan mereka, di sini kita ghairil maghdubi alaihim. Nah, ghairil maghdubi alaihim artinya siapa? Al-maghdub bermakna yang dimurkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan siapapun yang menyerupai mereka. Di antara sifat mereka adalah berilmu tetapi tidak beramal. Jadi kalimat al-maghdub adalah Yahudi. Jadi dalam salat kita diajarkan, tolong difahami ini. Dalam salat kita diajarkan apa? Diajarkan minta jalan orang saleh, para nabi dan para rasul, dan orang-orang saleh yang diberikan taufik oleh Allah. Selain kita minta untuk ditunjukkan, kita minta dilindungi dari jalan apa? Yang pertama jalan maghdub. Siapa maghdub? Yahud. Di bawahnya ad-dallin. Siapa ad-dallin? Orang yang tersesat, artinya tersesat. Siapa mereka? Nasrani dan siapapun yang menyerupai mereka. Di antara sifat mereka beramal tanpa ada ilmu. Ilmu disembunyikan dalam agama mereka. Afwan. Tapi begitulah faktanya dalam Al-Qur'an disebutkan. Ya, itu disebutkan banyak ayat tentang itu. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Memang kebiasaan orang-orang Yahudi itu, orang Nasrani, mohon maaf ya, kalau merugikan kepentingan dunia mereka ditutup itu ayat-ayat. Begitu kebiasaannya. Kalau kita dalam Islam tidak bisa begitu. Nah, jadi di sini al-maghdub dan ad-dallin adalah dua sifat yang kita diajarkan di surat Al-Fatihah untuk minta berlindung. Al-maghdub sifat orang-orang Yahudi, yakni yang dimurkai. Ad-dallin sifat orang-orang Nasrani yang tersesat. Tersesat kenapa? Al-maghdub dimurkai kenapa? Karena ada ilmu tidak mengamalkan. Ad-dallin tersesat kenapa? Karena enggak ada ilmunya, enggak ada. Cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Modalnya tuh itu aja. Enggak ada, coba aja tuh bicara. Enggak ada. Memang ini Al-Qur'an yang bicara. Jadi memang begitu. Tidak ada ilmu yang sekuat kita. Ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu tata cara ibadah. Kita punya cara ibadah tuh detail, fikih ibadah, belum lagi tata cara sunnah-sunnah yang lain, sunnah tidur, sunnah makan, banyak kita jelas, antum bisa baca di buku-buku hadis. Ilmunya tuh melimpah dalam Islam. Cuman kita menganggap belajar Islam itu cukup ilmu TPA, itu aja kesalahan kita. Padahal ilmu Islam itu ilmu yang luas, yang dalam, yang perlu waktu duduk untuk belajar ilmu Islam itu. Perlu khusyuk, perlu pulpen, perlu diingat, perlu dicatat, itu belajar ilmu Islam. Antum jangan remehkan. Ilmu Islam itu luas. Nah, kita orang Islam ini siratal mustaqim ini sirat yang lurus dengan ilmu yang jelas. Dapat ilmu amalkan. Sedangkan al-maghdub ada ilmu tidak diamalkan. Ad-dallin tidak ada ilmu beramal ngambang begitu. Tidak ada rukun syarat, enggak punya mereka. Makanya Anda pernah ketemu orang Nasrani, afwan, waktu bulan Ramadan dia bilang saya puasa. Bagaimana puasanya ibu-ibu? Bagaimana puasanya Bu? Saya puasanya terserah, terkadang saya buka jam 2, jam 3. Maaf ya ilm, nggak ada ilmu, ya kan? Terus full Ramadan enggak. Pokoknya kalau teman Muslim Ramadan puasa, saya puasa lah, kadang setengah hari, kadang sekian jam gitu. Jadi kan tidak ada aturan. Kalau emang bukan ajaran agamanya, kenapa diikut-ikut? Kan bukan ajaran agama, ngapain ikut puasa? Kalau kita kan memang ada ajaran, ada aturan, kapan sahur, kapan buka puasa. Islam lengkap ilmunya. Nah, jadi agama kita agama yang jelas ilmunya, jelas referensinya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Nggak bisa dilakukan pemalsuan dalam Al-Quran. Dalam Al-Hadis masih bisa, tapi dalam Al-Quran tidak bisa. Antum mau mencoba meyakinkan kitab suci yang paling asli, yang paling benar, Al-Quran dan kitab yang lain, nggak akan bisa terkalahkan Al-Quran Al-Karim. Silakan saja. Dari mulai yang menghafal, dari mulai bacaannya yang tidak membosankan manusia mendengar Al-Quran. Yang lain segala macam yang didengarkan membosankan kecuali Al-Quran Al-Karim. Tidak membosankan diucapkan Al-Quran Al-Karim. Yakni mu'jizah. Maknanya juga
dalam, kemudian beritanya juga lengkap, berbicara tentang tumbuhan ada, binatang ada, tentang akhirat ada, tentang rahim. Ya, ini lengkap Syekh informasinya. Jadi Islam ini agama yang sudah jelas. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan ghairil maghdub. Allah menggunakan sifat, bukan menggunakan kata Yahudi. Dan juga dhalin, juga tidak menggunakan kata Nasrani, seperti dalam ayat yang lain, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', atau wa qalu kunu hudan aw nasara. Banyak ayat-ayat di Al-Qur'an tuh teksnya Yahudi Nasrani jelas ya. Nah, sedangkan di sini al-maghdub pakai sifat, ad-dhalin pakai sifat, supaya orang yang di luar Yahudi Nasrani jika ikut-ikut bisa masuk ke dalam kategori maghdub atau dhalin. Ya, lebih umum, siapa yang punya sifat seperti orang Yahudi masuk maghdub, siapa yang punya sifat seperti orang Nasrani masuk dhalin. Bisa dipahami? Jadi kita semua ini setiap hari berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari itu. Maka antum bisa simpulkan bagaimana antum harusnya bersikap di luar dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kita tidak disuruh membenci orangnya. Catat ya, kita tidak disuruh oleh Allah membenci orangnya, kita disuruh membenci akidahnya. Ada orang Nasrani masuk Islam, saudara kita peluk Syekh, karena dia telah meninggalkan kekufurannya. Ada orang Yahudi di zaman Nabi benci dengan Yahudi karena keyahudiannya, tapi ketika ada Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam, dipeluk bersama para sahabat, bergabung dengan sahabat. Jadi yang dibenci, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya membenci yang namanya Yahudi Nasrani, itu bukan orangnya. Apa yang dibenci? Keyakinan akidahnya, itu yang dibenci. Ketika mereka meninggalkan itu, ahlan wa sahlan, marhaban, kita bersama-sama. Bisa difahami ya. Nah, di sini diajarkan. Oleh itu besok nih tanggal 25 gitu ya, antum pintar-pintarlah jaga diri. Ya, ini setiap sholat antum berlindung dari mereka itu, al-maghdub, dari ad-dhalin. Jadi jangan sampai di luar, di dalam sholat berlindung dari ad-dhalin, di luar antum jual diri kepada ad-dhalin, pakai santa, pakai ini. Itu payah kalau menurut anda begitu. Nggak ngerti dia apa yang dia ucapkan dalam sholat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tadabburnya ya. Antum bisa baca di sini. Baca tadabburnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Tadabburnya pelajaran yang dipetik dari ayat apa gitu ya. Bagaimana mengamalkan ayat. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pelajarannya apa? Bagaimana mengamalkan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ini semua ada apa namanya? Ayatnya ya. Ada pelajaran yang dipetik dan bagaimana mengamalkannya. Ana langsung ke yang terakhir saja di halaman 8. Buka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pelajaran dari ayat ini, jalan yang benar ialah garis tengah di antara dua garis di sisi kanan dan kirinya, dan juga petunjuk di antara dua kesesatan. Jalan tersebut ialah berilmu dan beramal. Silakan cari ilmu, pelajari ilmu Islam. Jangan dianggap untuk belajar, untuk bisa sukses faham itu. Maksud gini, jangan dianggap bahwa hanya ilmu matematika, fisika, akuntansi, ekonomi yang perlu belajar serius dengan pulpen dan pena. Justru pelajaran Islam itu lebih perlu antum belajar dengan pulpen, pena dan kertas. Ya, kita suka begitu sih. Kalau belajar umum bukunya tebel, ya perpusnya banyak. Giliran belajar Islam cuman modal kuping doang. Ya, kadang suka kayak gitu. Tolong, ini masjid udah fasilitasi antum, cobalah dicatat, ditulis, ya mudah-mudahan barokah. Selanjutnya apa yang bisa kita amalkan dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu mengikuti jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini silakan antum ikuti jalan orang-orang saleh. Yang kedua, kita amalkan nih, setelah ini kita amalkan, hati-hati terhadap dua jalan kesesatan, yaitu jalan berilmu tanpa amal atau beramal tanpa ilmu, ya ini jalan Yahudi dan Nasrani. Hati-hati di luar
jalan itu, ikuti jalan orang yang soleh. Kalau ada pendapat mengatakan nggak apa-apa kita Natal bersama, nggak apa-apa mengucapkan, ya akhi, itu nggak usah diikuti. Ikuti orang-orang yang soleh, yang lebih wara, yang lebih takut, yang lebih zuhud. Ikuti yang itu. Ya, itu lebih selamat bagi antum dan lebih nyata dengan apa yang antum ucapkan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, wallahu a'lam. Syukran, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah selesai sudah di pembahasan surat Al-Fatihah. Berikutnya berarti minggu depan ya. Kita masuk ke surat berikutnya. Silakan kalau antum mau baca, berarti kita surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha paling ana membahasnya segitu, ayat sekian sampai sekian. Ya, ayat sekian sampai sekian. Bisa dibaca dulu. Jadi udah ada gambaran antum di buku itu, paling nanti ana ada tambahan-tambahan ya dari yang ana ketahui, wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah Fatihah sudah selesai dan ini dapat menambah keimanan kita. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin. Keberkahan kemudian Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Muslimin, barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi jemaah yang masih belum mendapatkan buku ataupun yang sudah sebelumnya sudah membayar untuk mencetak buku, maka bisa langsung datang ke kami. Dan demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.